PT Line Industri sebagai induk dari Defense ID dengan didukung sumber daya anak bangsa terus bertransformasi dan berinovasi untuk menjawab tantangan masa depan. Mengusung teknologi terdepan dan terkini, hadir memenuhi kebutuhan pertahanan maupun industri. Sebuah upaya nyata membangun kemandirian teknologi pertahanan bangsa melalui produk terkini buatan anak bangsa yaitu UAV DID 3.11. UAV DID 3.11 terus menyempurnakan kemampuannya. Hanya membutuhkan landasan sepanjang 300 meter hingga mengudara. UAV DID 3.11 dirancang sebagai pemenuhan aspek pemetaan, penginderaan, pemantauan, hingga pengintaian. Dengan kemampuan jarak tempuh maksimum sejauh 1.500 km, ditopang tenaga mesin 2 silinder full controlled injection, UAV DID 3.11 dapat bermanuver lincah di angkasa serta dapat membawa beban maksimal hingga 300 kg. UAV DID 3.11 mampu mengudara selama 10 jam lebih dengan menggunakan bahan bakar yang umum. Dalam menunjang topografi segala medan, UAV DID 3.11 dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan kamera yang bisa menjangkau misi pada siang dan malam hari. Perkenalkan, inilah pesawat tanpa awak yang diberi nama Palapa S1, karya tim riset Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pesawat yang memiliki kemampuan terbang dan mendarat secara vertikal ini diluncurkan pada Selasa 3 September bertempat di Engineering Research and Innovation Center Fakultas Teknik UGM. Profesor Desang Nugroho sebagai Kepala Riset Pembuatan Palapa S1 mengatakan, pesawat itu difungsikan untuk keperluan pengawasan dan pemetaan. Namun tidak menutup kemungkinan hasil karya para ilmuwan UGM ini bisa digunakan sebagai keperluan militer seperti patroli dan pengintaian. Jenis pesawat Unmanned Aerial Vehicle dengan bentang sayap 3 meter ini memiliki kemampuan terbang hingga 6 jam dengan jarak tempuh 500 km serta area misi pemetaan hingga 1.500 hektar. Sementara itu, kemampuan dalam mengirim data dan video dengan jangkauan komunikasi hingga 50 km menggunakan koneksi Internet Long Term Evolution atau LTE dan jaringan privat. Jangkauan komunikasi ini juga masih bisa diperluas lagi apabila perangkatnya yang digunakan semakin bagus. Pesawat ini bahkan telah dipesan oleh salah satu instansi pemerintah yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun untuk pembuatan satu unit pesawat Palapa S1 menghabiskan biaya sekitar 300 juta rupiah dengan harga jual kisaran 2 hingga 3 kali lipat dari biaya pembuatannya. Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri, Puslitbang Polri, telah melaksanakan sertifikasi terhadap UAV VTOL Hybrid Monitoring with Moving Ship System, sebuah teknologi drone canggih yang mampu mendukung pengawasan perairan secara dinamis, bahkan saat kapal sedang bergerak. Uji coba teknologi ini berlangsung di Lanut Rumpin, Kabupaten Bogor, setelah sebelumnya memperoleh izin terbang resmi. Proses sertifikasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan standar keamanan, kinerja, dan efektivitas operasional UAV VTOL Hybrid sesuai dengan kebutuhan Polri, terutama dalam pengawasan wilayah perairan. Kegiatan sertifikasi ini mencakup presentasi mendalam, demonstrasi langsung, dan serangkaian uji coba lapangan yang disaksikan oleh Kapuslitbang Polri, Brigjen Pol Dr. Andes Isyoto Agung Lesmana Duta, serta dihadiri oleh perwakilan dari Ditpoler. Pengujian tersebut bukan hanya menyoroti kemampuan terbang dan ketahanan UAV dalam berbagai kondisi cuaca, tetapi juga menilai bagaimana teknologi ini dapat terintegrasi secara efektif dengan sistem pengawasan kapal yang terus bergerak. Dengan kemampuan VTOL, Vertical Take Off and Landing, dan teknologi hybrid yang dimilikinya, UAV ini diharapkan mampu memberikan dukungan optimal bagi Polri dalam menghadapi situasi-situasi dinamis di lapangan, khususnya dalam patroli perairan yang luas dan respons cepat terhadap ancaman atau aktivitas mencurigakan di laut. Diharapkan sertifikasi ini akan membuka jalan bagi penerapan UAV VTOL Hybrid dalam mendukung tugas-tugas Polri di wilayah perairan, meningkatkan efektivitas patroli, deteksi dini, dan respons cepat di tengah laut.
Dengan adanya teknologi canggih ini, pengawasan maritim Polri akan semakin modern, efektif, dan siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia.